adik-adik, apa kabar? Ibu senang sekali kembali ada di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Adik-adik, kita akan awali semua ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin acara Habatus ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan ini. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarnya, supaya kami mengalami pertolongan Tuhan dan kami tetap kuat di dalam kami mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, seringkah kalian mengalami sebuah tantangan? Misalkan kalian punya cita-cita tujuan untuk kalian lakukan, tetapi ada teman atau siapapun itu yang menghalanginya untuk kalian tidak melakukannya dan tidak mencapai hal yang apa yang kalian inginkan. Pernahkah? Mungkin kalian takut dalam bersekolah dan sebagainya karena ada teman yang jahat yang seringkali berbuat jahat pada kalian. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini yang diambil dari Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Ibu akan bacakan sebagian saja ya. Kita dengarkan. Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Tapi ibu akan bacakan ayat 7 sampai 9 dan 14. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berpelanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ya, nah, Nehemia dan orang-orang Israel sedang mengadakan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, tetapi saat mereka melakukan itu, ada satu serangan, ada satu hambatan, yaitu apa? Dari seorang yang bernama Sanbalat, gubernur Samaria, juga dari orang Amon yang bernama Tobia. Mereka itu melakukan persepakatan bekerja sama untuk membuat supaya orang Israel tidak bisa membangun tembok Yerusalem, ya. Nah, dalam kehidupan orang Israel tahu hal ini, mereka jadi takut, ya. Mereka sangat takut. Tetapi Nehemia sebagai pemimpin, dia menguatkan orang-orang Israel supaya tidak takut dan membawa semua itu hal-hal yang akan dibuat, hal-hal yang jahat, rencana jahat yang dibuat oleh Sanbalat dan Tobia di dalam doa kepada Tuhan. Ya. Jadi bangsa Israel disuruh berdoa kepada Tuhan, tetapi tetap mereka juga harus berjaga-jaga, membangun pasukan, ya, membuat keamanan, bekerja sama, melakukan pertahanan yang kuat. Jadi keamanan mereka harus kuat, jangan sampai nanti diserang kalah gitu ya. Nah, tetapi tetap berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Demikian sehingga Tuhan berperang ganti mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Sanbalat dan Tobia merasa kalah karena ternyata pembangunan tembok Yerusalem semakin
maju dan berkembang. Dan Alkitab tadi dikatakan lubang-lubang tertutup semuanya katanya ya. Sehingga mereka kaget, loh kok bisa ya? Padahal mereka sudah berencana untuk melakukan kekacauan dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak terjadi karena apa? Karena Tuhan ada di pihak mereka. Karena orang Israel berdoa meminta pertolongan Tuhan. Adik-adik, di sini kita belajar. Jika kita semua, adik-adik semua mengalami ketakutan saat adik-adik mungkin mau bersekolah, ya. Dulu ibu juga pernah mengalami lagi kecil ya. Ibu mau sekolah, padahal sekolah itu dekat. Tetangga ibu ada sesama anak-anak juga, padahal cuma dia badannya tinggi, gede, perempuan. Tapi kalau ibu mau bersekolah, dia selalu menghalangi jalan ibu dan nanti mau memukul atau mencubit gitu ya, sehingga ibu takut banget. Nah, akhirnya ibu katakan ke mama dan mama menyuruh pegawai untuk menemani ibu ke sekolah sehingga anak itu tidak berani takut ya. Nah, mungkin kalian juga ada menghadapi seperti itu, ada ancaman. Di sekolah mungkin banyak teman yang ada teman yang jahat, yang suka mengejek atau membuat adik-adik takut sehingga adik-adik malas ke sekolah. Atau mungkin ada halangan yang membuat adik-adik malas untuk datang ke gereja karena ada sesuatu yang menakutkan. Entah itu apa mungkin ya. Atau mungkin adik-adik karena mencintai satu film atau game sehingga sukar untuk adik-adik pergi ke gereja karena lebih suka tantangan ya untuk bermain game di rumah misalkan, atau menonton film di rumah sehingga tidak jadi ke gereja. Nah, semua itu kita minta kepada Tuhan supaya hal-hal yang akan merintangi kita, menghalangi kita mencapai tujuan ke sekolah, untuk kita menjadi anak-anak yang pandai, untuk kita mencapai cita-cita, menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk taat menurut kepada Tuhan. Nah, semua itu kita bawa di dalam doa supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, jalan Tuhan. Bagaimana kita tidak bisa, Tuhan tolong supaya saya bisa bersekolah tiap hari dengan aman sehingga cita-cita saya tercapai. Nah, sehingga saya bisa meraih apa yang saya impikan. Kemudian saya juga mau ke gereja dengan setia tiap hari Minggu, ikut sekolah Minggu, atau mungkin mengikuti habatus tiap hari. Susah banget mungkin ya adik-adik untuk ikut habatus karena banyak hal di rumah yang lebih menyenangkan mungkin daripada mengikuti acara habatus. Tuhan tolong, minta tolong. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, tetapi adik-adik juga tetap semangat ya. Semangat bagaimana caranya saya ingin ikut ke gereja beribadah, bagaimana caranya saya bisa sekolah tiap hari, bagaimana caranya saya bisa ikut les misalkan ya, untuk bisa berbahasa Inggris atau untuk bisa matematik misalkan. Kemudian saya bisa ikut habatus supaya saya mengerti firman Tuhan. Nah, adik-adik bawa di dalam doa, nanti Tuhan yang akan menolong seperti Tuhan menolong bangsa Israel dalam membangun tembok Yerusalem. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami percaya pertolongan Tuhan atas kami sehingga kami mengerti semua ketakutan, hal-hal yang menghalangi kami untuk beribadah, untuk bersekolah, untuk mengikuti habatus, semua itu dapat terkalahkan karena kami berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, dan semangat kami juga tetap menyala di dalam kami bersekolah, beribadah, dan mengikuti habatus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Renungan Harian Anak.